Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang sudah dipastikan KPM PKH kategori ini akan cair terakhir di tahap ini. Kemudian tidak akan cair lagi di tahap berikutnya. Nah, KPM yang berkategori apakah ini? Mari kita simak penjelasannya sampai habis, jangan di-skip agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menonton video ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate video terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di-like dan di-share ke berbagai media sosial Anda. Sudah bisa dipastikan bahwasanya KPM yang berkategori ini akan mengalami pencairan terakhir di tahap yang ketiga ini. Kemudian tidak akan mengalami pencairan lagi selama-lamanya. Nah, KPM yang berkategori apakah itu? Mari kita simak videonya sampai habis. Sebelum saya melanjutkan pada videonya, patut Anda ketahui bahwasanya pencairan PKH itu ada sebanyak 4 kali tahap pencairan selama 1 tahun. Yang pertama, tahap pertama itu dilakukan mulai bulan Januari, Februari, Maret. Kemudian tahap yang kedua dilakukan mulai April, Mei, Juni. Dan tahap ketiga dilakukan mulai bulan Juli, Agustus, September, serta tahap yang terakhir yakni tahap yang keempat dilakukan mulai bulan Oktober, November, Desember. Nah, berhubung sekarang sudah bulan Juni, akan memasuki bulan Juli, berarti akan memasuki tahap yang ketiga. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya KPM ini akan mengalami pencairan yang terakhir di bulan Juli ini dan tidak akan mengalami pencairan lagi. Nah, apa sebabnya? Kenapa kok tidak mendapatkan pencairan lagi setelah pencairan di tahap ini? Apakah memang akan dicoret oleh pendamping PKH-nya dengan alasan tertentu? Padahal KPM ini masih tergolong yang sangat atau masih miskin, kenapa kok tidak dilanjutkan, kenapa kok mengalami pencairan terakhir di tahap yang ketiga ini? Mari kita simak videonya. Baik, di peraturan di PKH itu adalah bantuan ini adalah bantuan yang bersyarat. Maka kalau syarat ini tidak memenuhi pada KPM PKH, maka bantuannya harus segera diselesaikan atau harus segera dikeluarkan dari kepesertaan PKH-nya. Karena PKH ini adalah bantuan bersyarat. Yang pertama, syaratnya harus mempunyai komponen anak sekolah. Yang kedua, harus mempunyai komponen ibu hamil. Yang ketiga, harus mempunyai komponen anak balita. Kemudian harus mempunyai komponen lansia. Kemudian harus mempunyai komponen disabilitas berat. Nah, KPM PKH minimal harus mempunyai salah satu komponen dari komponen-komponen tersebut. Terus yang dimaksudkan, KPM ini tidak akan mendapatkan bantuan lagi setelah menerima bantuan PKH di tahap yang ketiga. Itu maksudnya bagaimana? Nah, baik, dengarkan penjelasan ini dengan baik-baik. Yang dimaksudkan KPM PKH yang
akan diberhentikan setelah mendapatkan bantuan di tahap yang ketiga ini bagi KPM PKH yang mempunyai anak sekolah kelas 3 SMA. Kemudian, jika anak tersebut sudah lulus, maka komponen tersebut akan hilang, maka KPM bantuan PKH-nya harus segera dihapus karena bagi KPM ini kok hanya mempunyai satu anak saja, tidak mempunyai anak lagi, kemudian tidak mempunyai lansia lagi, tidak mempunyai anak balita dan tidak hamil maupun tidak mempunyai disabilitas berat, maka bantuan PKH-nya harus disudahi atau harus dicoret dari kepesertaan PKH. Jadi saya ulangi, KPM yang akan dikeluarkan dari PKH atau hanya menerima bantuan terakhir di tahap yang ketiga ini, yakni adalah KPM yang hanya mempunyai satu komponen saja, yakni komponen anak kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan lulus. Maka bantuan PKH-nya hanya sampai pada tahap 3 ini saja. Setelah itu bantuannya akan disudahi, akan dicoret karena bantuan PKH ini adalah bantuan yang bersyarat. Jadi apapun keadaannya, kalau syarat ini sudah tidak ada, komponennya sudah tidak ada, maka peserta tersebut harus keluar dari kepesertaan PKH-nya dan tidak lagi mendapatkan bantuan PKH. Nah, itu tadi sekilas penjelasan dari saya terkait kategori atau terkait KPM yang tidak akan cair setelah tahap ini cair. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate video terbaru. Kemudian, jika Anda suka, silakan di-like dan di-share kepada media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.